Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haninatul Munawaroh dengan NIM 240 340 208 1004. Di sini saya akan menjelaskan dan presentasi materi mengenai Ordo Parietales atau Cistales dari mata kuliah taksonomi tumbuhan. Yang pertama yaitu pengertian dan kedudukan Ordo Parietales. Ordo Parietales atau Cistales adalah kelompok tumbuhan berbunga atau disebut Angiospermae yang dicirikan oleh struktur buah dengan plasenta parietal. Ordo ini termasuk dalam kelas Magnopsida atau disebut Dicotyledonea dan Secbletas Dylandiae. Nah, Parietales ini adalah salah satu ordo dalam klasifikasi tumbuhan yang sebagian besar anggotanya berupa terna, pendu, atau pohon berkayu. Dalam sistem klasifikasi konvensionalnya, kelompok ini menempati posisi dalam dua kelas, yaitu Archiclamendea atau Discolondonea dialepatalea karena memiliki mahkota bunga yang lepas satu sama lain. Dalam sistem klasifikasi modern berbasis molekuler APG, anggota ordo ini tersebar dalam beberapa ordo Audisot, terutama dalam clade Rosid dan Malvid, menunjukkan hubungan filogenetik yang kompleks. Nah, ciri-ciri umum ordo Parietales yaitu tumbuhan berupa semak atau perdu, polong buah dengan anatomi parietal, daun beraturan dan sederhana, bunga lengkap dan simetris, dan habitat di daerah tropis subtropis. Distribusi geografis yang luas, ovarium superior, plasenta parietal, khas biji banyak dan kecil, daun tersebar atau berhadapan. Nah, dan juga ciri umum ordo ini habitatnya itu beragam, mulai dari herba atau terna, perdu hingga pohon berkayu. Daunnya umumnya merupakan daun tunggal dengan posisi tersebar atau berhadapan, seringkali memiliki daun penumpu atau stipula. Bunganya itu sebagian besar berupa bunga banci atau hermafroid dengan kelopak dan mahkota yang berbilang 5. Benang sarinya berjumlah sama dengan mahkota atau lebih banyak, terkadang tersusun dalam berkas-berkas. Selanjutnya, karakter morfologi penting. Nah, struktur buah parietal, biji melekat pada dinding buah. Ini biji melekat pada dinding buah atau disebut plasenta parietal. Khas untuk ordo ini, bentuk bunga aktinomorf dengan kelompok dan mahkota terpisah. Benang sarinya banyak. Sistem perakarannya umumnya akar tunggang dengan pencabangan lateral. Bentuk daun yaitu daunnya sederhana, tersusun spiral atau berhadapan, tepi rata atau bergerigi. Dan karakteristik morfologi paling krusial dari ordo ini adalah susunan bakal buah yang menumpang, superus, dan merupakan plasenta parietalis atau papan biji yang melekat pada dinding bakal buah. Bakal buah ini umumnya beruang satu. Selanjutnya, famili dalam ordo Parietales ini
Salah satunya yaitu Cistaceae, famili Roxcross, terdiri dari semak dan perdu tersebar di daerah Mediterania dan Amerika. Bunga ini memiliki 5 kelopak dan mahkota seiring berwarna kuning atau putih. Contohnya tumbuhan Helianthemum cistus. Dan Cistaceae ini ternak atau perdu yang menyukai daerah kering atau xerophyte. Yang kedua yaitu ada Bixaceae, famili Anantho, mencakup pohon dan semak tropis, dikenal karena Bixa orellana, penghasil pewarna Anantho. Bunganya yang besar dengan banyak benang sari. Buah berkapsul dengan biji berwarna. Dan Bixaceae ini pohon atau perdu dengan getah berwarna dan daun menjari. Yang ketiga ada Cosclospermacea, pemilih Silconton tree, berupa pohon atau semak di daerah tropis, bunga kuning cerah dan mencolok, daun berbentuk palmat, buah kapsul berisi biji dengan rambut seperti kapas. Nah, di sini juga saya tidak mencantumkan, juga ada contohnya seperti Viola Canea, itu famili tumbuhan herba hingga semak yang khas dengan bentuk bunga bilateral simetris atau disebut zygomorph. Dan juga ada Passiflora tumbuhan memanjat atau disebut liana dengan sulur dan mahkota tambahan corona. Dan yang terakhir ada Caricaceae, tumbuhan berbatang lunak seperti pohon pepaya. Dan selanjutnya ini salah satu contoh spesies penting. Dan selanjutnya manfaat tumbuhan dalam ordo Parietales. Bixa orellana atau disebut kesumba merupakan sumber pewarna alami Anantho yang digunakan luas dalam industri makanan, kosmetik, dan tekstil. Pewarna ini aman di ramah lingkungan. Itu loh yang kesumba, orang kesumba pewarna. Nah, itu dari tumbuhan ordo Parietales. Nah, manfaat tumbuhan dalam ordo ini salah satunya sumber pangan, penghasilan buah konsumsi yang kaya vitamin seperti pepaya dan markisa. Yang kedua ada pewarna alami yang saya sebutkan tadi. Nah, yang ketiga ada tanaman hias. Spesialis dari famili Violacea ini banyak dibudidayakan karena estetika bunganya. Terus ada juga sebagai obat tradisional. Daun, akar, dan getahnya beberapa spesies dimanfaatkan untuk obat herbal, antibakteri, dan pelancar pencernaan. Nah, tumbuhan ordo ini berperan penting dalam penghijauan dan konservasi tanah. Beberapa famili juga memiliki potensi obat tradisional untuk berbagai penyakit. Selanjutnya ada sistem klasifikasi. Sistem klasik pengkelompokan berdasarkan morfologi tradisional seperti bentuk bunga, struktur buah, dan susunan daun. Sistem Consquit dan Dahlgren menempatkan Parietales sebagai ordo terdiri. Dan Parietales ini berdiri sebagai ordo besar yang menampung banyak suku dengan placenta parietalis. Nah, yang kedua yaitu klasifikasi modern. Berdasarkan analisis molekuler DNA dan filogenetik, sistem APG ini mengelompokkan famili-famili Parietales ke dalam ordo Malvales dan Brassicales dalam cladi Rosid. Nah, sistem filogenetik modern ini merombak ordo ini secara signifikan. Famili-familinya seperti Violacea dipindah ke ordo Malpighiales,
Passiflocaceae ke ordo Malpighiales dan Cistaceae dimasukkan ke dalam ordo Malphiales atau Cistales. Dan selanjutnya itu perkembangan klasifikasi ordo Parientales. Nah, klasifikasi ordo Parientales ini telah mengalami perubahan signifikan seiring perkembangan ilmu taksonomi. Sistem Consquit pada 1981 menetapkan Parientales berdasarkan morfologi tradisional. Sistem Dahlgren 1980-an mulai mempertimbangkan data kimia dan anatomi. Sistem APG 1998 hingga sekarang menggunakan analisis molekuler DNA mengakibatkan reorganisasi besar di mana banyak famili dipindahkan ke ordo berbeda seperti Malphiales dan Violales. Nah, konsep pengelompokan klasik sangat mengandalkan kemiripan morfologi atau analogi organ. Namun seiring berjalannya sejarah taksonomi tumbuhan, sistem klasifikasi semakin disempurnakan. Dengan berkembangnya teknologi histologi, anatomi, dan penandaan molekuler atau DNA, Kladistik tumbuhan telah berubah mengelompokkan yang sebelumnya hanya berdasar pada struktur luar atau fenotipik menjadi pengelompokan berdasarkan garis evolusi genetik. Nah, selanjutnya hubungan filogenetik secara umum. Ordo Parientales termasuk dalam Clade Endysot, khususnya pada kelompok Rothschild. Ordo ini berkerabatan dekat dengan ordo Malphiales dan Chaptarares berdasarkan analisis molekuler. Pohon filogenetik menunjukkan hubungan evolusioner yang erat antar famili dalam ordo ini. Nah, secara filogenetiknya, tumbuhan yang dikelompokkan dalam leluhur Parientales klasik berkerabat dengan ordo lain yang memiliki perkembangan bunga lebih maju. Nah, analis klonogram modern menetapkan suku-suku dari bekas ordo Parientales ke dalam Clade Rothschild. Perkembangan evolusioner menunjukkan adanya reduksi bagian bunga dan adaptasi ovarium yang sangat spesifik terhadap agen penyerbukan atau disebut polinator. Nah, selanjutnya ringkasan materi atau kesimpulan materi Parientales yaitu pengertian dan kedudukan. Ordo Parientales atau Cistales adalah kelompok tumbuhan berbunga dalam kelas Magnoliopsida dengan ciri khas placenta pariental. Jadi umumnya semak atau perdu dengan daun sederhana, bunga lengkap simetris, dan buah kapsul. Famili utama yaitu Cistaceae atau Vixaceae, Chocholophosmaceae dengan spesies penting seperti Vixa orellana atau pewarna ananto. Klasifikasi mengalami pergeseran dari sistem Cronquist ke APG berdasarkan analisis molekuler dalam clade Malphiles. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan materi tentang Parientales. Apabila ada salah kata atau tutur kata yang tidak berkenan di hati para hadirin, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.